Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PKBM Sumber Ilmu. Dalam pelajaran sejarah Indonesia, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan mempelajari Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara itu? Apakah tidak sama dengan Islam-Islam yang ada sekarang ini? Apakah sama dengan NU atau Muhammadiyah yang sudah satu abad, ataupun Islam-Islam yang ada seperti aliran-aliran yang ada di Nusantara ini. Tapi menurut saya Islam Nusantara adalah bagaimanakah cara Islam berkembang di Nusantara kita. Jadi bukan Islam Arab ataupun Islam yang ada pada awalnya dulu, tapi Islam yang sudah berkembang di Nusantara. Nah, dengan Islam yang ada di Nusantara ini dalam perkembangannya itu tidak lepas dari teori-teori. Karena Islam yang ada di Nusantara ini sebenarnya agama-agama yang bukan asli agama yang ada di Nusantara. Karena sebelum agama Islam di Nusantara, masyarakat sudah punya agama atau punya kepercayaan yang berbagai macam ya, antara lain yang ada sudah pada saat itu Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi pada sekitar abad ke-1400 setelah keruntuhan Majapahit, Islam mulai berkembang di Nusantara, diawali dengan para wali songo yang ada di Indonesia atau di Nusantara atau Tanah Jawa, yang diawali dengan Sunan Ampel yang merupakan dari keponakan dari istrinya Prabu Brawijaya, sehingga mulai berkembang di Nusantara ini. Nah, tidak lepas dari teori-teori, ya. Teori-teorinya itu ada teori anak benua India atau wilayah Bengal. Bunyi teorinya, Islam di Nusantara berasal dari Muslim India atau Gujarat, Malabar, dan Bengal. Tokoh pendukungnya Pitnaple, Snauk Hungrunz, Makrut Fatimi. Pendapatnya seperti apa? Orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar menyebarkan agama di India, kemudian orang-orang India membawa Islam ke Nusantara. Yang teori yang kedua, Islam telah kuat di beberapa kota pelabuhan di India. Para pedagang yang telah beragama Islam menjadi perantara perdagangan antara Nusantara dan Timur Tengah. Kemudian mereka datang ke Nusantara sebagai pedagang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Lain lagi dengan teori Makut. Artefak berupa batu nisan yang ada di Pasai itu di daerah Sumatera ya. Kawasan utara Sumatera, khususnya tanggal 17 Dzulhijjah 831 Masehi, Hijriah, atau sekitar 27 September 1428 Masehi. Batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dan ada juga batu nisan di Gujarat, India, itu hampir sama. Kemudian teori yang keempat dari Fatimi, artefak berupa batu nisan yang ada di Pasai, kawasan utara Sumatera, khususnya tanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah, itu hampir sama yang ada di Maulana Malik Ibrahim dan ada di Bengal ya. Terus ada teori lagi, teori Morrison, Islam berasal dari Coromandel atau Malabar ya, karena persamaan mazhab dengan Islam Nusantara sebelum tahun 698 Hijriah. Itu teori-teorinya. Ada kelanjutannya teori yang lain. Nah, teori Arab,
Islam yang ada di Nusantara langsung dari Muslim Arab. T.W. Arnold, teori pendukungnya pada abad 7-8 Masehi, para pedagang Arab yang terdapat di Coromandet, Malabar, telah mendominasi perdagangan di wilayah tersebut dan menjadi sentral perdagangan Arab dengan Nusantara. Pada masa itulah mereka menyebarkan Islam Nusantara. Terus ada lagi teori Crowwood. Islam di Nusantara memiliki persamaan mazhab dengan Mekah, yaitu Syafi'i. Nah, menurut ahli dari Indonesia, Buya Hamka, gelar Raja Samudra Pasai sama dengan gelar Raja Arab, yaitu Al-Malik. Sedangkan di India menggunakan gelar Khan. Teori Arab tadi. Kemudian ada teori Persia. Islam di Nusantara berasal dari orang Muslim Persia. Husin Joyodiningrat mengatakan bahwa tradisi peringatan 10 Muharram di Nusantara berasal dari Persia. Ajaran Al-Hajj, ya, itu Siti Jenar, nah, itu sama dengan Siti Jenar. Terus Muas, kata Pasai berasal dari kata Persia. Ketika Ibnu Battuta datang ke Aceh, terdapat dua ulama yang berasal dari Persia, yaitu Tajuddin Al-Shirani dan Syed Syarif As-Sabani. Teori Cina. Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari Muslim Cina. Sumanto Al-Qurtubi, pada abad ke-9 banyak Muslim Cina di Kanton yang mengungsi ke Jawa karena ada penumpasan penduduk Muslim Cina oleh Huanzhou. Terdapat unsur-unsur arsitektur Cina di bangunan masjid. Kesamaan mazhab antara Nusantara dan dianut Muslim di Cina Syafi'i. Nah, kok dari teori-teori ini kok tidak ada teori yang masyarakat orang Jawa yang mengatakan bahwa Islam itu datang sekitar pada awal abad ke-7 atau ke-8 sebenarnya. Diawali dengan Syekh Subakir, ya, ada ceritanya di Jawa itu awal mula penyebaran agama Islam itu diawali oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir itu dari mana? Dari negara Persia. Ya. Syekh Subakir dari negara Persia. Negara Persia pada zaman itu rajanya bermimpi untuk mengirimkan masyarakatnya untuk ke tanah Jawa, ya, untuk menyebarkan agama Islam, dan dipimpin oleh 9 tokoh agama. Pada saat itu tokoh agama itu yang dinamakan dulunya 9 orang itu juga namanya Wali Songo dulu, Wali Songo yang pertama, tapi tidak dituliskan dalam sejarah yang ada di Nusantara karena mungkin belum berkembang atau belum apa. Tapi menurut cerita diawali dengan Syekh Subakir yang datang ke Nusantara. Pada saat itu Nusantara atau tanah Jawa khususnya memang agamanya itu bermacam-macam, ya. Mulai agama Buddha, Siwa, Hindu, ya, agama Siwa, agama Wisnu, agama Brahma, terus agama kepercayaan dan agama juga yang menyembah pada batu-batu atau animisme atau dinamisme saat itu. Dan ada juga rajanya pada saat itu yang memakan manusia. Ini tidak lepas dari cerita ketika aliran Siwa Bhairawa itu pada saat upacara itu memang memakan daging manusia dan meminum arak sambil bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget mengelilingi api unggun. Itu salah satu ibadahnya orang Siwa Bhairawa pada zaman itu. Sehingga dikatakan dengan cerita ada kanibalisme atau makan manusia. Sehingga ketika kelompoknya dari Persia, dari Syekh Subakir itu datang ke Nusantara, itu sulit sekali gitu loh. Oke, akhirnya dengan pertarungan dengan Danyang Tanah Jawa, akhirnya Subakir bisa masuk dengan perjanjian yang sampai sekarang
Islam berkembang di Nusantara. Itu dulu Wali Songo yang pertama, bukan Wali Songo yang terakhir. Tapi tetap ketika Wali Songo itu mulai dari pertama sampai terakhir itu tetap jumlahnya 9. Kalau ada yang meninggal diganti lagi satu orang. Meninggal satu ganti satu, meninggal dua ganti dua. Itu seterusnya sampai golongannya zamannya Sunan Kalijogo sampai yang terakhir sunan-sunan yang kita terkenal dengan di Nusantara ini dengan Wali Songo. Saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Nah, ini ya. Banyak saluran cara mengislamisasi adalah saluran perdagangan. Kok bisa? Nah, dari perdagangan itu, jadi banyak-banyak pedagang-pedagang yang bermukim di wilayah pantai atau pesisir sambil menunggu angin untuk kembali ke daerahnya, dia menyebarkan agama Islam. Jadi sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam. Terus, ya itu ya. Nah, jalurnya perdagangan itu ya lewat Arab, Persia, India, Cina. Jadi di negara Nusantara ini dilewati karena jalur perdagangan ya, karena jalurnya strategis dilewati jalur perdagangan. Terus kemudian yang ada saluran pernikahan. Nah, dari perdagangan dan perdagangan itu karena menunggu kembali ke wilayahnya atau negaranya itu lama, tidak 1 tahun atau 2 tahun. Mereka akhirnya bermukim atau menetap di sekitar wilayah pantai. Kemudian bermukim di situ dan menikah dengan penduduk lokal. Nah, dari pernikahan itu penduduk yang ada di sekitar pantai mulai memeluk agama Islam lewat jalur pernikahan. Selanjutnya, ajaran tasawuf. Islam sampai ke Nusantara sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Pengajar tasawuf atau sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Nusantara. Jadi hampir sama ketika agama Islam masuk dengan cara tasawuf, itu hampir sama dengan kepercayaan yang ada di masyarakat. Pada saat itu ada kepercayaan namanya Sunda Wiwitan, misalnya situ ada kalau di wilayah Sunda. Kalau di wilayah Jawa namanya ya hampir sama ya dengan itu. Nah, sehingga ajaran Islam baru masuk mudah dimengerti dan mudah diterima, hampir sama karena ya ajaran tasawufnya. Lewat pendidikan. Nah, mulai lewat pendidikan ini mulai berkembang ya, lewat pendidikan ini mulai awalnya ada pondok pesantren itu diawali di Sunan Ngampel dengan dapat hadiah dari Prabu Brawijaya, kemudian dia mendirikan pondok pesantren di wilayah Ampel dan mungkin kemudian berkembang ke seluruh Nusantara. Awalnya seperti itu. Jadi berbasis pondok pesantren. Terus lewat kesenian. Nah, lewat kesenian ini yang paling getol untuk menyebarkan kesenian ini contohnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dengan tradisi wayang kulitnya, kemudian Sunan Bonang dengan gamelannya. Jadi ketika dua unsur ini gamelan dan wayang kulit ini menjadi sarana publikasi yang sangat efisien pada saat itu. Karena pada saat itu belum ada YouTube, belum ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sehingga dengan penyebarannya lewat kesenian. Dengan kesenian masyarakat itu langsung datang ke pusat kesenian dan di situ dimasukkan unsur-unsur islamisasinya. Nah, lewat saluran politik ini banyak ya, sehingga ada yang diplomasi dengan kerajanya, kemudian saling bantu-membantu, kerajaannya akhirnya masyarakatnya banyak menganut Islam.
Terus kemudian ada yang peran pendakwah. Nah, ya, pendakwah di daerah pedalaman mampu menyebarkan agama Islam tanpa pertumpahan darah. Menunjukkan keberadaan Islam yang telah menjadi landasan ideologi kehidupan masyarakat, kerajaan dan turun menjaga ketentraman kehidupan masyarakat. Nah, kulturasi budaya apa? Kulturasi budaya, akulturasi adalah percampuran, percampuran budaya ya, budaya lokal dengan budaya pendatang. Kok bisa gitu? Ya karena budayanya berbeda, akhirnya dengan kedatangan agama Islam, akhirnya banyak perubahan-perubahan yang ada di sisi seni dan budaya. Contohnya seni bangunan masjid. Masjid di Jawa, ya, masjid di Jawa itu bangunannya hampir sama ya, hampir sama dengan gaya punden berunda ya, punden berunda atau gaya tadi ke atas memucuk ya, bentuk segi limas yang ke atas memucuk itu. Atau bentuk masjidnya hampir sama dengan candi, misalnya di Masjid Kudus ya. Kemudian makam. Makam. Nah, makam kemudian dibangun bentuk cungkup ya, makamnya Kamarowali misalkan makam Kamarowali bentuk cungkup sehingga hampir sama dengan candi dibuat rumah, tapi bedanya kalau candi abu ya, abunya disimpan di candi, kalau ini dikubur dan dibuat cungkup. Seni rupa. Seni rupa yang berkembang misalkan dulu zaman Hindu-Buddha dengan model seni rupa yang ada di candi ya, di pahat, bentuk manusia lah. Dalam perkembangan Islam berubah menjadi seni kaligrafi. Hampir sama tapi bentuknya sudah berubah. Bentuk kaligrafi, bentuk batik, dan hiasan pada masjid-masjid. Nah, terus seni sastra. Seni sastra mulai berkembang pada saat itu berisi yang dulunya awalnya kitab-kitabnya Hindu Buddha mulai berubah menjadi beraliran Islam. Contohnya suluk. Ya, contohnya suluk. Terus ada lagi hikayat. Ya. Terus babat. Nah, ini ya, hikayat, suluk, kitab, babat. Ini sudah beraliran Islam. Jadi ceritanya cerita tentang Islam. Terus sistem kalender mulai berubah juga. Tapi sudah di yang ini mulai siapa ini? Mulai zaman Sultan Agung menyatukan kalender Islam dengan kalender Jawa. Ya, mulai ini akhirnya sama. Hanya berbeda namanya saja. Contohnya Muharram. Satu Muharram, kalau bahasa Arabnya Muharram, kalau di Jawanya namanya Suro. Safar, kalau Jawanya Sapar. Robiul Awal atau Jawanya Mulut. Robiul Sani, Bakdo Mulut. Jumadil Ula, Jumadil Awal. Jumadil Sani, Jumadil Akhir. Rejab. Sa'ban, Ruwah. Ramadan poso, Sawal, Dzulqa'dah selo, Dzulhijjah besar. Ini perubahan pada sistem kalender. Nah, perdagangan saat itu atau perekonomian yang berkembang dengan pengaruh itu adalah cengkeh, pala atau rempah-rempah, lada, kapur barus, katun, dan kayu cendana.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.